Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai dari SBDP ya. Nah, tentang tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal apa itu tangga nada mayor dan juga minor. Nah, silahkan perhatikan tabel berikut ini ya. Ini perbedaan antara lagu yang bertangga nada mayor dan lagu yang bertangga nada minor. Nah, tangga nada mayor ini dinyanyikannya dengan riang gembira, sedangkan yang minor ini dinyanyikannya dengan khidmat ya. Kemudian kalau mayor itu dinyanyikannya penuh semangat, sedangkan kalau minor itu bersifat sedih. Terus nada mayor itu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do sampai dengan C. Sedangkan kalau minor itu diawali dan diakhiri dengan nada la atau sama dengan A. Adapun pola interval dari nada mayor adalah 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Sedangkan kalau minor ini 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Jadi ini perbedaannya ya. Adapun contoh-contoh lagu yang bertangga nada mayor, contohnya Hari Merdeka, Indonesia Raya, Garuda Pancasila, Manuk Dadali, Naik Delma, Naik Beca, Cicak-cicak di dinding. Itu adalah yang bertangga nada mayor ya, karena dinyanyikannya riang gembira dan juga semangat. Sedangkan kalau yang nada minor itu contohnya Gugur Bunga, Syukur, Mengheningkan Cipta ya, dan Apuse juga termasuk tangga nada minor. Oke, nah ini contohnya yang tadi saja sebutkan ya. Oke, selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang pengertian pantun ya. Nah, pantun ini memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, bersajak A, B, A, B. Maksudnya A, B, A, B ini akhir suara baris pertama dan baris ketiga sama, dan baris kedua dan baris keempat sama. Jadi akhir suaranya gitu ya. Selanjutnya terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Jadi satu bait itu satu kelompok isinya 4 baris. Nah, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian terdiri dari 2 bagian, ada sampiran, ada juga isi. Ini ciri-ciri pantun. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa pantun itu baris pertama dan baris kedua dalam bait pantun itu kita namakan dengan sampiran, dan isinya itu baris ketiga dan baris keempat. Jadi kalau isi itu adalah maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun. Nah, pantun ini bisa digolongkan berdasarkan isi dan juga usia. Kalau berdasarkan isi contohnya ada pantun jenaka, teka-teki, nasihat, dan kiasan. Sedangkan kalau berdasarkan usia ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Kita lanjutkan ke peredaran darah hewan dan fungsinya. Kalau kemarin kita belajar peredaran darah manusia, sekarang kita belajar peredaran darah hewan. Seperti halnya manusia, hewan pun memiliki sistem peredaran darah ya. Nah, organ-organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan ada 2 macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Nah, pada peredaran darah terbuka, darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Itu dari peredaran darah terbuka. Sedangkan pada peredaran darah tertutup, darah itu selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Nah, beberapa contoh hewan. Yang pertama ada serangga. Nah, serangga ini memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah yang disebut hemolimfa
pada serangga ya, mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Nah, struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Selanjutnya pada ikan, memiliki sistem peredaran darah tertutup. Kalau ikan ini, jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan serambi kemudian menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nah, selain serangga dan ikan, ada juga cacing, amfibi, dan juga reptilia, burung dan mamalia yang setiap hewan ini memiliki sistem peredaran darah masing-masing. Ada yang terbuka, ada juga yang tertutup. Nah, kalau cacing ini tertutup ya, peredaran darahnya tertutup. Kemudian kalau amfibi juga peredaran darah tertutup, reptil, burung dan mamalia juga peredaran darah tertutup. Silakan kalian baca di halaman 9 ya untuk lebih lengkapnya. Nah, selanjutnya pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini sudah diulang-ulang ya. Tentunya kalian harus sudah paham dan mengerti. Kita ulangi lagi, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat, mendapatkan kasih sayang, itu ya contoh hak. Sedangkan kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Nah, sedangkan kalau kewajiban atau tanggung jawab maksud ustazah adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contohnya, makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur agar tubuh menjadi sehat. Jadi antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini saling berkaitan ya. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena ketika kita ingin mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan dulu kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, pengertian interaksi sosial. Manusia itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Jadi intinya antar sesama manusia ya. Nah, jadi pasti dalam interaksi sosial ini ada komunikasi dengan orang lain, baik itu menyampaikan pesan, informasi. Nah, ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi antar individu, individu dengan kelompok, atau interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini interaksi antar individu. Jadi interaksinya antara dua orang. Contoh dokter mengobati pasien yang berobat gitu ya. Jadi antar satu orang dengan orang lain itu interaksi ya. Misalkan kalau kalian ngobrol dengan satu teman itu termasuknya interaksi antar individu. Selanjutnya nah ini. Contoh di sini ada lomba membaca puisi contohnya ini termasuk ke dalam interaksi individu dengan kelompok. Jadi di sini interaksi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya siswa membaca puisi di depan teman-temannya atau jika di ruang kelas ustazah ngajar kepada 20 orang murid, nah itu termasuknya interaksi individu dengan kelompok ya. Yang terakhir contoh interaksi kelompok dengan kelompok adalah ketika lomba tarik tambang antar dua tim atau ketika bermain sepak bola yang melibatkan tidak hanya satu orang tapi berupa kelompok. Nah, dengan adanya interaksi manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya. Contohnya, ketika ingin tinggal di lingkungan bersih, ia akan berinteraksi dengan warga lain supaya kebersihan lingkungan tetap terjaga. Nah, itu contoh interaksi yang bersifat persatuan.
Nah, interaksi untuk menjaga persatuan merupakan interaksi yang baik. Dengan begitu, seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupannya diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional gitu ya. Itu tentang interaksi. Nah, seperti ini. Nah, contoh, ayo sebutkan jenis interaksi gambar berikut. Ini interaksinya antar individu ya, bisa juga gotong royong membersihkan lingkungan. Ini termasuk juga interaksi persatuan karena di sini bisa menciptakan persatuan dengan bekerja sama. Oke, alhamdulillah materi hari ini selesai. Terima kasih soleh soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.